Kemudian hadis yang selanjutnya 369. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahihin wa qala Tirmidzi haditsun hasan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama seseorang tergantung agama temannya. Hendaklah setiap kalian melihat siapa teman-temannya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kata Tirmidzi hadis ini hasan, menurut Imam Nawawi sanadnya sahih. Agama seseorang tergantung temannya. Bahasa kita kebaikan atau keburukan, akhlak, perilaku, karakter seseorang tergantung lingkungannya. Maka pilih-pilihlah lingkungan. Lingkungan yang harus kita pilih adalah lingkungan keluarga pribadi. Karenanya kata baginda Nabi, sebelum menikah cari istri yang baik. Ya, fadfar bidzatiddin. Karena lingkungan pertama anak-anak kita berasal dari istri, dari ibunya. Kita pergi pagi, pulang malam, sore, yang setiap hari, setiap waktu, setiap jam bersama anak-anak, istri kita. Istri kita hobinya belanja, setiap detik bukanya toko online, anak-anak kita masih kecil-kecil itu udah bisa belanja. Istri kita hobi nyanyi, anak-anak kita dari kecil diajari nyanyi. Istri kita hobi buka aurat keluar rumah, anak-anak nauzubillah dari kecil sudah hobi buka aurat. Istri suka, mohon maaf, omongan-omongan kotor, omongan-omongan kasar. Anak-anak dari kecil yang keluar selalu kasar. Istri nggak sholat, anak-anak juga nggak sholat. Iya. Istrinya baik, anaknya ikut baik. Istrinya nggak baik, menularkan kepada anaknya tidak baik. Lingkungan pertama adalah istri. Lingkungan kedua adalah lingkungan sekitar rumah, tetangga. Yang mau beli rumah, cari mana kira-kira yang dekat masjid. Ya setidak-tidaknya orang dekat masjid itu tiap hari mendengar azan 5 kali. Betul atau enggak? Iya. Males-males pun karena tiap hari lihat orang datang ke masjid, lama-lama akan malu sendiri. Iya apa enggak? Masih muda mungkin malas-malas. Ya nauzubillah lah, lana waliduriyatina. Semoga anak-anak kita enggak malas semua ya. Ya kalaupun malas lah itu contoh. Kalaupun malas tiap hari lihat itu Pak Fulan rumahnya 100 meter, 200 meter, 300 masjid, 300 meter dari masjid. Sebelum azan sudah datang. Lah saya nempel masjid nggak pernah kelihatan. Malu nggak lama-lama? Malu ke bawah. Di masjid, lingkungan masjid, nggak mungkin juga orang kalau di samping masjid terus mau dangdutan kenceng-kencengan. Ada sih orang seperti itu, hatinya mati, ada, tapi jarang. Lumrahnya malu, ya benda. Kalau rumahnya jauh dari masjid, wah sono mah enak-enakan wae ya, enak-enakan wae. Jadi mana lingkungan yang ada masjid, cari. Ada masjid, syukur-syukur dekat pesantren, lingkungan pesantren. Mau pensiun, kalau sampai mau pensiun lah, cari mana ya? Cari kota santri, ada nggak kota santri? Ada ya? Ada banyak kota santri di Indonesia. Cari daerah-daerah yang lingkungannya baik, agamanya bagus, kota santri, kota pelajar, ya, kota ilmu pengetahuan, baik. Lingkungan buat kita, ya, lingkungan buat kita. Kemudian lingkungan yang ketiga adalah lingkungan tempat belajar. Lingkungan tempat belajar. Pilihkan tempat belajar buat anak-anak kita. Kita juga dari tempat belajar milih. Belajarnya yang benar, cari belajar yang benar. Belajar yang membuat ilmu bertambah, akhlaknya juga nambah. Jangan hanya satu sisi,
nambah ilmu, akhlaknya nggak ada. Pulang-pulang malah berantem dengan masyarakat. Bener ilmunya nambah, tapi hatinya nggak nambah suci. Tambah ilmu bukannya nambah tawadhu, tapi malah nambah takabur, nambah ujub, berbesar diri, membanggakan diri. Ya apa manfaat ilmunya itu? Bismillah. Pilih pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, mau formal atau non formal, pesantren ataupun sekolah tidak pesantren dipilih. Tidak jaminan pesantren jadi orang baik, tapi biasanya jadi baik di pesantren. Tidak jaminan kalau umum itu nggak baik, nggak jaminan juga. Banyak juga yang sekolah di umum nggak pesantren jadi orang-orang baik juga banyak. Jadi dipilih saja. Oh kalau sekolah sono pembinaan karakternya bagus, ini teliti kurikulumnya apa, kesehariannya apa. Ada beberapa sekolah umum saya dengar pernah ketemu dengan kepala sekolahnya, mereka itu diharuskan secara aturan sekolah sholat duha, harus sholat duha, duhur harus sholat duhur berjamaah, baru pulang. Aturannya ketat, nggak boleh ada pembulian apa dan sebagainya. Cari sekolah yang tidak mengajarkan bully-bulian. Dunia sekarang, kita sekarang itu banyak anak yang tadi lingkungan keluarganya nggak baik. Keluarganya ngajarkan kepada anaknya, kamu harus jadi paling berkuasa. Salah nggak pernah minta maaf. Salah tetap merasa benar. Iya, bully teman-temannya. Banyak yang model seperti itu dihindari ya. Nauzubillah, semoga nggak dialami anak-anak keturunan kita semuanya. Amin ya rabbal. Amin. Dipilihkan pesantren-pesantren itu, dipilih lingkungan yang baik. Kemudian lingkungan selanjutnya adalah lingkungan kerja. Teman-teman di kerja. Teman-teman kerja itu berpengaruh, kita berpengaruh. Teman-teman kerja kita orang-orang baik, ketika dengar azan sholat semua ke bawah lah, seorang baik. Ya, teman-teman kerjanya nggak mau nerima suap, ada mungkin ya, nggak mau nerima suap. Ya kita ke bawah, jujur, amanah, profesional. Sebaliknya punya teman semuanya nerima suap, nerima songgokan, kecuali kita sendiri. Lama-lama biasa. Awalnya belajar dikit-dikit, terus kemudian jadi iya, jadi profesional dalam urusan suap menyuap. Jadi lingkungan kerja itu luar biasa terpengaruh. Makanya kata baginda Nabi, agama seseorang tergantung temannya. Pilihlah teman. Jadi tolong untuk kita, untuk anak-anak kita, dipilih teman-temannya, tempat belajarnya, tempat kerjanya, semuanya dipilih. Saya pernah ditanya oleh orang kerja di suatu wilayah, nggak usah saya sebutin di mana, suatu negara, tapi di negara itu untuk sholat nggak ada masjid, nggak ada. Sholat nggak ada masjid. Sholat Jumatnya berpuluh-puluh kilo kalau mau sholat Jumat. Di kantor kalau mau sholat nyuri-nyuri waktu. Tak bilang emang harus hidup seperti itu ya. Nggak bisa cari kerjaan lain yang mudah itu apa nggak bisa. Repot kan? Sampai punya rekanan kerja merayakan keberhasilan dengan mabuk bareng. Repot kan? Repot. Ngerayain kerja mabuk bareng. Waduh. Kalau sudah mabuk kadang temennya aneh-aneh. Iya kan? Nyewa yang ono lah, nyewa yang itu, jajan yang ono, jajan yang ini. Lu repot. Makanya agama kita tergantung dengan teman. Ini orang temannya pengajian, insya Allah orangnya baik. Insya Allah, meskipun nggak semua orang pengajian itu baik. Kadang ada orang pengajian itu tujuannya dagang, ya gak apa-apa ada. Dagang sambil belajar. Yang repot itu kalau orang ikut pengajian kadang niatnya cari teman untuk nipu. Ada kadang ya. Tapi salah kalau di El Tartil nggak ada ya. Nggak ada, insya Allah nggak ada. Semoga nggak ada ya, semoga. Ikut pengajian niatnya nipu, ngajak bisnis. Teman pengajiannya sudah invest, kemudian kabur.
Anda ikut pengajian, nah ini banyak, hati-hati. Di grup-grup WA saya itu dari grupnya para asatid sering berseliweran. Hati-hati dengan fulan ini, fulan ini. Udah kayak nyunah-nyunau gitu. Dari segi penampilannya, dari sisi mukanya, omongannya udah kayak nyunah-nyunau. Ternyata adalah predator seksual. Ngincer akhwat-akhwat yang aktif di pengajian. Iya, dan banyak. Pergi ke sono, ngaku sunah lah, ngaku ini. Oknum tapi ya, oknum. Minta dinikahin. Kalau dinikahin, kabur. Pindah lagi. Ngaku lagi ini. Walau sembola. Ya, ada yang seperti itu. Tapi insya Allah, lumrahnya orang ikut pengajian, ingin membenahi diri, ingin belajar bagaimana menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hobi saya, hobi itu Pak Ustadz, hobi mancing. Kalau hobi mancing buat kolam sendiri. Ya, bisa nggak buat kolam sendiri ya? Nanti kita buat kayaknya Pak Irsan ya di tanah kita yang dicari sana ya. kita kita buat kolam pancingan. Nah, hobi mancing ya mancing, asalkan nggak pakai judi ya. Asalkan kalau waktunya sholat ya sholat. Asalkan pakai logika. Ya, jangan nggak pakai logika. Nggak pakai logika gimana? Udah beli ikan 3 kilo. Terus masuk ke tempatnya bayar lagi nyewa tempat. Terus beli pakannya. Pakan 50.000, tempat 50.000, beli ikannya 150.000. Udah berapa itu? 250 ya? 250.000. Kemudian dicemplungin, masih dipancingin. Anda ya ada? Anda model gitu ya? Masih dipancingin. Ya Allah, 250 itu Bu, kalau belikan dapat berapa Bu? 5 kilo ya, anggaplah dapat 5 kilo. Nggak perlu capek setengah hari, pulang istrinya nggak cemberut gitu ya. Lah bayangin kadang nyemplungin ikan 3 kilo, mancing dapat setengah kilo. Mancingnya berapa jam? 1 hari. Lupa sholat ya. Jadi kalaupun hobi mancing, tolong cari teman mancingnya itu kayak Pak Irsan kayaknya ya. Atau Pak Prapto lah gitu ya. Atau Pak Umar mungkin ya, teman mancingnya itu. Anas mancing di mana, Anas? Samping kuburan, pernah dapat apa? Kodok dapatnya. Ya, mancing di kuburan situ santri-santri, Pak. Di situ. Lah wong sawah ada airnya dipancingin, ya enggak ada apa-apa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu ya, jadi almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang agamanya terkait erat dengan sesamanya, dengan temannya. Maka pilih-pilihlah teman, pilih teman. Temannya rajin sholat, temannya seneng dangdut, ikut seneng dangdut, temannya seneng MTQ, jadi ikut seneng MTQ, bagus kan? Bagus. Temannya ahli bisnis, ketularan ilmu bisnis, kan gitu. Temannya ahli bela diri, ikut jadi ngerti bela diri, temannya ahli IT, ngerti IT, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.